Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis kestabilan model predator prey, fungsi respon tipe Howling 3 dengan usaha pemanenan. Di sini kami dari kelompok 14, yakni dengan saya Ahmad Muhajir, juga rekan saya Bayu Ramadan Yunarko, dan juga Muhammad Jeffrey Francisca. Bentuk model matematika predator prey logistik. Model matematika untuk predator prey menyatakan bahwa hubungan fungsional antara perubahan ukuran populasi mangsa dan pemangsa pada saat T bergantung pada ukuran populasi mangsa XT dan ukuran populasi pemangsa YT pada saat T diberikan sebagai berikut. Untuk persamaan pertama adalah dxdt sama dengan Rx min alpha XY, dan untuk persamaan kedua adalah dYdt sama dengan min CY plus beta XY. Model populasi mangsa pemangsa di atas menyatakan laju pertumbuhan mangsa atau XT pada saat T bertambah secara proporsional dengan ukuran populasi mangsa dan laju pertumbuhannya berkurang dengan adanya interaksi antara populasi mangsa dan populasi pemangsa yang dinyatakan oleh alpha XY atau alpha XT YT. Laju pertumbuhan populasi pemangsa atau YT pada saat T berkurang secara proporsional dengan ukuran populasi pemangsa dan laju pertumbuhannya bertambah dengan adanya interaksi antara populasi pemangsa dan populasi pemangsa yang dinyatakan oleh beta XY atau beta XTYT. Populasi mangsa tidak selamanya meningkat, begitu pula populasi pemangsa tidak selamanya menurun. Tetapi dapat terjadi jika populasi naik, maka angka pertumbuhan cenderung turun. Bahkan untuk populasi yang cukup besar, bisa saja angka pertumbuhan negatif. Fenomena ini disebabkan area dan fasilitas hidup terbatas atau daya dukung lingkungan atau kapasitas batas, yaitu carrying capacity. Laju pertumbuhan populasi tidak mungkin tetap, tetapi bergantung pada ukuran populasi. Jika hal ini dijadikan asumsi secara matematis, berarti laju pertumbuhan populasi tersebut merupakan fungsi ukuran atau banyaknya jumlah populasi secara matematis persamaannya, yaitu dengan fungsi dxdt sama dengan fx, di mana fx adalah suatu fungsi turun jika x bertambah besar dan nilai fx akan bertambah besar jika x mendekati 0. Sedangkan bentuk sederhana dari fungsi f ialah bentuk linier, yaitu jika x sangat kecil atau x mendekati 0, populasi tumbuh secara eksponensial dan setiap individu yang ditambah ke dalam populasi akan mengakibatkan laju pertumbuhan per kapita turun sebesar konstanta B. Maka persamaan diferensial untuk pertumbuhan populasi akan menjadi 1/x dxdt sama dengan R min bx. Maka didapat dxdt sama dengan Rx min Bx kuadrat. Asumsikan K adalah jumlah maksimal populasi mangsa yang dapat ditampung oleh lingkungannya ketika populasi pemangsa tidak ada. Maka B sama dengan R per K disubstitusikan ke persamaan sebelumnya. Sehingga didapatkan dxdt Rx dikali 1 min X per K. Untuk model Howling, yaitu model predator prey dalam bidang ekologi, suatu model mangsa-pemangsa dengan tipe Howling yang menggunakan usaha pemanenan sebagai suatu kontrol, di mana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa usaha pemanenan dapat menyebabkan perilaku siklik dari sistem dan kemungkinan terjadi limit cycle yang stabil. Adapun tingkat pertumbuhan mangsa pada model tipe Howling 2 dan tipe Howling 3 diberikan pada fungsi berikut. F double aksen X sama dengan Gx per 1 plus Hx untuk model tipe Howling 2. Dan F triple aksen X sama dengan Gx kuadrat per 1 plus Hx kuadrat menjadi model Howling tipe 3. Tipe fungsi respon tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi mangsa. Atau dengan kata lain, semakin banyak populasi mangsa, maka akan semakin banyak persediaan makanan untuk pemangsa. Pada model Howling tipe 2, saat kepadatan populasi mangsa rendah,
Model tersebut menggambarkan tingkat pemangsaan dari populasi mangsa sampai pada kepadatan mangsa yang tinggi di mana tingkat konsumsi mencapai titik jenuh. Hal ini disebabkan setiap pemangsa hanya dapat memakan sejumlah kecil mangsa pada saat satu unit waktu. Sedangkan model tipe holding 3 juga menggambarkan tingkat pertumbuhan pemangsa. Tetapi pada model holding ini terlihat jelas mengenai penurunan tingkat pemangsaan pada saat kepadatan mangsa rendah. Jika bentuk model holding 3 disubstitusikan dalam model predator prey persamaan 6 dan 2, maka akan didapatkan persamaan dx/dt sama dengan Rx dikali 1 min X per K dikurangi alpha XY. Dan persamaan dy/dt sama dengan beta XY min CY. Asumsikan bahwa pengurangan kematian populasi mangsa sama dengan banyaknya populasi pemangsa yang memangsa, yaitu alpha XY sama dengan beta XY. Hal ini berkaitan dengan model holding tipe 3, tingkat pertumbuhan pemangsanya tergantung terhadap populasi mangsa. Sehingga konstanta laju kematian mangsa A sama dengan laju pemangsa mengkonsumsi mangsa B, sama dengan konstanta laju kelahiran pemangsa. Model holding tipe 3 menjadi F triple aksen X sama dengan M1 X kuadrat per 1 plus HX kuadrat. Diasumsikan interaksi antara pemangsa dan mangsa tersebut pada saat populasi mencapai tingkat maksimal, sehingga populasi pengurangan kematian mangsa sama dengan populasi pemangsa atau alpha XY sama dengan beta XY. Lalu didapatkan bahwa G sama dengan konstanta tingkat ukuran maksimum populasi mangsa sama dengan M1. Karena tingkat populasi mangsa sudah mencapai tahapan maksimum, maka pemangsa akan pada tahap batasan memakan mangsa jenuh. Jadi, pengurangan populasi mangsa dan penambahan pemangsa disebabkan oleh tingkat kelahiran pemangsa yang berinteraksi dengan mangsa. Lalu, populasi pemangsa tersebut berada pada tahap batas yang dimangsa. Dengan penambahan asumsi tersebut, maka persamaan 6 dan 2 akan menjadi dx/dt sama dengan Rx dikali 1 min X per K dikurangi M1 X kuadrat Y per A1 plus X kuadrat. Dan juga persamaan dy/dt sama dengan M1 X kuadrat Y per A1 plus X dikurangi beta Y. Untuk model usaha pemanennya, maka asumsikan bahwa ada usaha untuk pemanenan yaitu sebesar E, lalu pemanenan dipengaruhi banyaknya populasi dan usaha pemanenan dipengaruhi oleh konstanta laju ketertangkapan Q. Asumsikan populasi mangsa dipengaruhi oleh usaha pemanenan dan ketertangkapan mangsa E1Q1X, lalu pada saat bersamaan populasi pemangsa dipengaruhi oleh usaha pemanenan dan ketertangkapan pada mangsa E2Q2Y. Dengan penambahan asumsi di atas, maka persamaan 8 dan 9 menjadi dx/dt sama dengan Rx dikalikan 1 min X per K dikurangi M1 X kuadrat Y per A1 plus X kuadrat dikurangi E1Q1 dikurangi E1Q1X. Dan persamaan dy/dt sama dengan M1 X kuadrat Y per A1 plus X kuadrat dikurangi beta Y dikurangi E2Q2XY. Dan dengan memisalkan R1 sama dengan R min Q1E1 dan R2 sama dengan beta plus Q2E2, maka persamaan dx/dt sama dengan R1x dikurangi Rx kuadrat per K dikurangi M1 X kuadrat Y per A1 plus X kuadrat. Dan persamaan dy/dt sama dengan M1 X kuadrat Y per A1 plus X kuadrat minus R2Y. Dan persamaan dy/dt sama dengan M1 X kuadrat Y per A1 plus X kuadrat minus R2Y. Bentuk model matematika di atas adalah bentuk model predator prey keuntungan maksimum fungsi respon tipe holding 3 dengan usaha pemanenan.
Selanjutnya dicari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan suatu sistem atau yang bisa disebut dengan titik equilibrium didapat dengan cara sebagai berikut, yaitu sistem persamaan diferensialnya dinyatakan dengan dx per dt sama dengan fx. Maka untuk mendapatkan titik kesetimbangan dari persamaan diferensial tersebut didapat dengan dx per dt sama dengan 0. Menurut TOHA tahun 2013, solusinya demikian disebut solusi setimbang atau equilibrium solution atau trajektori konstan atau konstan trajektori, dan jika x sama dengan 0 maka solusi dikatakan solusi 0. Sehingga titik equilibrium bentuk model predator break keuntungan maksimum fungsi respon tipe Holding 3 dengan usaha pemanenan sebagai berikut. Kita tahu bahwa modelnya tadi yang pertama adalah dx per dt sama dengan r1x min rx kuadrat per k min m1x kuadrat y per a1 plus x kuadrat. Nah, kemudian dx per dt-nya disama dengan kan 0. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, persamaan kedua yaitu dy per dt sama dengan m1x kuadrat y per a1 plus x kuadrat min r2y itu juga disama dengan 0. Sehingga setelah kedua persamaan tersebut disama dengan kan 0, dapatkan persamaan di atas diperoleh dua titik kesetimbangan yang non negatif. Titik pertama yaitu 0,0 dan titik kedua yaitu n1, A1 R1 K min R per M1 min R2 dikali N1K. Nah, N1 ini merupakan faktor positif dari persamaan yang ada. Kemudian karena titik TE2 adalah titik interior, maka analisis kestabilan nantinya yang dilakukan hanya pada titik kesetimbangan yang kedua, yaitu N1, A1 dikali R1 kali K min R per M1 min R2 dikali N1 kali K. Selanjutnya yaitu linearisasi titik seimbang. Kemudian untuk model ini, untuk melinearisasikannya dilakukan dengan menggunakan bantuan matriks Jacobi, yaitu A sama dengan del F1 per X, del F1 per Y, del F2 per X, del F2 per Y. Kemudian dari persamaan yang pertama tadi diturunkan terhadap X sehingga mendapat hasil tersebut. Kemudian persamaan pertama juga diturunkan terhadap Y sehingga menghasilkan persamaan tersebut. Kemudian persamaan yang kedua juga diturunkan terhadap X sehingga menghasilkan persamaan tersebut. Dan persamaan kedua juga diturunkan terhadap Y sehingga menghasilkan persamaan tersebut. Kemudian didapatkan matriks A yang merupakan hasil pelinearan sehingga Z dot sama dengan Z.1, Z2 sama dengan matriks A dikali Z1, Z2. Sehingga solusi dari bentuk model predator break keuntungan maksimum fungsi respon tipe Holding 3 dengan usaha pemanenan yaitu sebagai berikut, dengan titik kesetimbangan yang digunakan adalah titik kesetimbangan yang kedua yaitu N1, A1 dikali R1 kali K min R per M1 min R2 dikali N1 kali K. Penyelesaian sistem persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial x dot sama dengan AXT memiliki penyelesaian umum, yaitu x sama dengan CEAT, di mana C ini adalah konstanta. Lalu untuk penyelesaian umum persamaan diferensial linear, XEAT sama dengan E pangkat matriks A T 0. Artinya T ini saat berada di titik awal atau T mendekati 0. Selanjutnya sifat-sifat sistem. Sifat-sifat sistem ada 3, yaitu kestabilan, keterkontrolan, dan keteramatan. Untuk mengetahui sifat-sifat sistem, dicari terlebih dahulu persamaan karakteristik dengan determinan lambda
I min A sama dengan 0. I di sini adalah matriks identitas. Didapat persamaan karakteristik dari A, yaitu F lambda kuadrat ditambah A1 ditambah A1 lambda ditambah A2 sama dengan lambda kuadrat ditambah R1 K min R per K min R2 lambda ditambah R1 R2 K min R per K. Lalu dicari kestabilan. Kestabilannya ini menggunakan kriteria Roth-Hurwitz. Digunakan karena persamaan karakteristik sistem sulit ditentukan. Maka dipakailah kestabilan Roth-Hurwitz ini. Karena kestabilan Roth-Hurwitz ini tidak melihat tanda bagian real dari nilai eigen atau akar-akar persamaan karakteristik secara langsung, melainkan melihat koefisien dari persamaan karakteristik. Jadi yang dilihat itu A1 dan A2. Sehingga menurut kriteria kestabilan Roth-Hurwitz di mana titik equilibrium atau titik setimbang X, Y stabil asimptotik jika dan hanya jika A1, A2 lebih besar dari 0. Jadi kestabilan sistem persamaan linear diferensial yang kami dapatkan adalah stabil. Untuk keterkontrolan diberikan sistem linear invarian waktu, yaitu X dot sama dengan AXT plus BUT, lalu keluarannya CXT plus DU. Definisi keterkontrolan. Sistem di atas dikatakan terkontrol bila untuk setiap keadaan sebarang X0 sama dengan X di awal ada masukan UT yang tidak dibatasi mentransfer keadaan X0 ke sebarang keadaan akhir X1 sama dengan X T1 dengan waktu akhir T1. Lalu adapun syarat perlu dan cukup untuk keterkontrolan, yaitu W0 T1 sama dengan integral 0 T1 E lambda. Pokoknya matriksnya itu tidak boleh non singulir. Lalu yang kedua itu matriks MC sama dengan B AB A kuadrat B dan selanjutnya A N 1B mempunyai rank sama dengan N. Persamaan linear yang kami dapatkan S dot sama dengan AXT di mana matriks B itu adalah 0,0. Sehingga untuk keterkontrolan sistem belum ada karena tidak memenuhi syarat perlu dari nomor 2. Jadi persamaan yang kami dapatkan belum dapat terkontrol dikarenakan matriks B sama dengan 0,0. Keteramatan. Definisi dari keteramatan yaitu bila setiap keadaan awal X0 sama dengan X0 secara tunggal dapat diamati dari setiap pengukuran keluaran sistem dari waktu T sama dengan 0 ke T sama dengan T1, maka sistem dikatakan teramati. Jadi T yang diamati itu keluarannya. Kalau keterkontrolan yang terkontrol itu masukan. Lalu persamaan yang kami dapat itu X dot sama dengan AXT dari sistem persamaan. Itu belum ada yang namanya keluarannya, yaitu YT sama dengan CXT plus DUT atau persamaan untuk keluaran sistem. Sehingga matriks C-nya itu sama dengan 0. Dikarenakan hal tersebut, maka persamaan sistem yang kami dapatkan belum dapat teramati. Feedback controller dan observer. Karena belum terkontrol, jadi feedback controller ini tidak dapat ditentukan. Karena belum terkontrol, tidak memenuhi syarat perlu dari keterkontrolan. Jika dalam sistem dapat ditentukan masukannya yang diinginkan, maka akan didapatkan keterkontrolan dan feedback controller. Jadi jika ada matriks BUT-nya, maka kontrolnya dapat dicari beserta feedback kontrolnya. Tapi dalam punyanya kami itu belum ada. Jadi feedback controllernya tidak dapat ditentukan untuk saat ini. Lalu akibat yang kedua yaitu akibat feedback observer. Feedback dari observer yaitu sistem kami yaitu X.AXT belum dapat ditentukan karena sistem tidak dapat teramati.
Jadi feedback observer belum dapat ditentukan karena sistem tidak dapat teramati. Jika seandainya ditentukan keluaran yang diinginkan, maka akan didapatkan keteramatan dan feedback observernya. Lalu simulasi numerik. Simulasi numerik ini dilakukan dengan memisalkan K sama dengan 100, R sama dengan 1,5, R2 sama dengan 0,5, R sama dengan 0,8, A1 sama dengan 0,4, M1 sama dengan 1,2, lalu Q1 sama dengan 0,4, Q1 sama dengan 0,4, N1 sama dengan 1,2, B sama dengan 0,5, E 1,667, E2 sama dengan 1,084. Didapatkan F lambda atau F karakteristiknya sama dengan lambda kuadrat ditambah 0,00726691898 lambda ditambah 0,0548698942. F lambda ini yang dinamakan tadi persamaan karakteristiknya. Lalu didapatkan dengan simulasi numerik, yaitu gambar pertama perilaku kurva solusi. Ini bukan solusi ini. Ini keadaan awal, yaitu di mana y-nya dimulai dari 0,17 dan x-nya dimulai dari 1,16. Lalu setelah ditimbangkan maka akan terlihat di kurva kedua, yaitu menuju ke 0, y-nya ke 0, x-nya juga ke 0, seperti itu. Lalu dari kesimpulan dan penutupnya, yaitu banyak usaha pemanenan yang dilakukan terhadap populasi, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Namun jika menginginkan populasi mangsa-pemangsa tetap lestari dan terjaga, maka usaha pemanenan dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku, yaitu dengan mempertimbangkan kelahiran populasi mangsa, pemangsa, dan waktu pelaksanaan pemanenan. Misalkan dilakukan setiap kali seminggu atau sebulan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.